네, 너무 مرة شوف وجهه سكروا له على وجهه. أنا شفته امبارح ما بوجهه مثل القمر، شوفه مثل القمر. الإمام الحسين أولى يلا يا مريض. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News kali ini bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, Hizbullah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Serangan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Radwan. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan ini terjadi setelah tewasnya komandan pasukan Radwan, Ahmad Galeb Balot, dalam serangan udara Israel di Beirut hari Rabu yang lalu. Militer Hizbullah kembali merilis sebuah video saat drone milik mereka berhasil menghancurkan Iron Dome Israel di kota Shlomi, perbatasan Israel-Lebanon. Sebuah rekaman memperlihatkan drone-drone Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome yang berada di perbatasan Israel dan Lebanon. Dalam video tersebut, serangan pertama berhasil menghancurkan Iron Dome Israel, sementara serangan kedua menargetkan kru perawatan dan pengintaian. Pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome milik penjajah Israel di wilayah Jal Al-Alam dekat perbatasan Lebanon. Inilah detik-detik saat drone pejuang Hizbullah menargetkan peluncur roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik penjajah Israel. Sementara drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket satu hari setelah serangan pertama. Hingga kini penjajah Israel belum memberikan keterangan resmi terkait kerusakan maupun korban dalam serangan pejuang Hizbullah. Tentara Zionis Israel kembali menggunakan bom fosfor dalam serangan ke wilayah selatan Lebanon pada Minggu kemarin. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih yang berbahaya di wilayah Lebanon Selatan sejak 3 tahun terakhir. Tentara Israel menargetkan kawasan Yahmar al-Shakif di Nabatiyeh, Lebanon Selatan dengan serangan artileri serta bom fosfor dalam upaya memperluas pendudukan di wilayah tersebut pada Minggu 10 Mei 2026. Amunisi fosfor putih yang dijatuhkan artileri meledak di udara. Sebelumnya pada bulan Maret 2026, militer Israel juga menggunakan fosfor putih yang ditembakkan dari artileri ke arah wilayah pemukiman di Lebanon Selatan seperti di kota Yohmor dan Nabatiyeh. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih di wilayah Lebanon Selatan terutama selama eskalasi konflik antara Oktober 2023 hingga Mei 2026. Israel menggunakan fosfor putih di daerah pemukiman yang melanggar hukum humaniter internasional. Penggunaan fosfor putih secara ilegal oleh militer Israel di atas wilayah pemukiman memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil. Israel telah menggunakan fosfor putih di desa-desa perbatasan di Lebanon Selatan yang membahayakan warga. Penggunaan fosfor putih yang meledak di udara di atas kota-kota berpenduduk padat memicu kebakaran dan risiko tinggi bagi warga sipil. Fosfor putih menyebabkan luka bakar parah yang sulit disembuhkan dan dampak beracun yang bertahan lama di lingkungan.
Serangan Zionis Israel ke Nabatiyeh, Lebanon Selatan sejak April lalu menyebabkan kerusakan infrastruktur masif. Selain menewaskan warga sipil, sejumlah rumah juga dilaporkan hancur total. Serangan intensif Israel ke Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada April hingga Mei 2026 menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif. Serangan udara Israel pada Minggu malam menghantam daerah pemukiman di Lebanon Selatan yang dilaporkan menewaskan 3 orang. Asap mengepul dari lokasi kejadian di tengah suara ledakan, sementara tim penyelamat bekerja menyisir puing. Tim medis membawa korban tewas dan luka ke rumah sakit di Al-Jarjuh. Selain menewaskan warga sipil, 2 rumah juga dilaporkan hancur total. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa Al-Jarjuh dihantam oleh serangan udara kurang dari 2 jam setelah Israel memperingatkan penduduk untuk mengungsi dari kota tersebut. Atas serangan ini, militer Israel malah menyalahkan Hizbullah yang dinilai telah melanggar gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, Israel mengklaim telah menyerang 40 lokasi yang diduga milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis tentara Zionis Israel IDF menunjukkan sejumlah rudal dan bom dijatuhkan di 40 lokasi di Lebanon Selatan. Bangunan dan aset-aset yang diduga milik Hizbullah menghancuri. IDF menyebut serangan ini menargetkan pusat komando dan lokasi peluncuran rudal yang digunakan Hizbullah untuk menyerang Israel. Serangan ini dilakukan sepanjang akhir pekan lalu. Agresi Zionis Israel meningkat melalui rangkaian serangan drone yang menargetkan 2 kendaraan di Lebanon Selatan. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara yang dilancarkan Israel kali ini. Agresi Israel meningkat melalui rangkaian serangan drone yang menargetkan 2 kendaraan di Jalan Sadiat dan Jalan Tire, Lebanon Selatan. Serangan udara menyasar kendaraan di jalanan hingga membuat sebuah mobil terbakar. Kepulan asap hitam terlihat di langit, dan warga berlarian berusaha menolong korban. Seorang pria Lebanon yang terluka menceritakan momen saat serangan Israel ke atas sebuah kendaraan di Beirut, Sidon. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara yang dilancarkan Israel kali ini. Walau dalam situasi gencatan senjata, Israel kembali menghantam kawasan Al-Bayat, Nabatiyeh, Lebanon Selatan. 3 warga tewas, puluhan terluka, sejumlah bangunan rata dengan tanah. Bangunan di kawasan Al-Bayat, Nabatiyeh, Lebanon Selatan ini rata dengan tanah akibat serangan udara Israel Sabtu sore waktu setempat. Akibat serangan ini, 3 warga Lebanon ditemukan tewas. Pasca serangan, aparat keamanan dan petugas medis berusaha menyisir puing-puing bangunan untuk mencari korban selamat. Puluhan korban selamat berhasil ditemukan dalam kondisi tertimbun reruntuhan dan puing-puing bangunan. Semua korban langsung dibawa ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Walaupun dalam situasi gencatan senjata, kawasan Al-Bayat Nabati kerap menjadi sasaran pasukan pertahanan Israel. Dalam 1 jam, Israel menyerang kawasan ini hingga 2 kali. Israel juga bahkan memaksa warga Al-Bayat untuk segera mengungsi. 7 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel di kota Al-Saksakia di distrik Tire, Lebanon Selatan. Israel mengklaim serangan tersebut dilancarkan untuk menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. Serangan udara kembali digencarkan Israel ke sejumlah kota di Lebanon Selatan. Zionis Israel mengklaim bahwa serangan yang dilancarkan untuk menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. 7 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel di kota Al-Saksakia di distrik Tire, Lebanon Selatan.
Petugas penyelamat mengangkut korban tewas dan luka-luka ke ambulans, sementara alat berat membersihkan puing-puing selama operasi pencarian yang masih berlangsung di lokasi kejadian. هن لو فيهم دم بيقتلوا مدنية روحوا قاتلوا العسكر نحن مستقلانين بس جبن اللي بيقتلوا المدنية عزل راحلين تاركين بيتهم هذا عمل جبان هذا قهر والنصر إلنا إن شاء الله وبنجدوه برافع راسه. Tentara Israel belum mengakui tanggung jawab atas serangan ini, namun sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan penduduk kota dan sejumlah desa di Lebanon untuk mengungsi sebelum serangan terjadi. Lebih dari 10.000 orang menjadi korban akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Dari jumlah tersebut, 2.000 lebih orang tewas dan 8.000 lainnya terluka. Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung sejak meningkatnya konflik dengan Hizbullah pada awal Maret 2026. Sejumlah bangunan di Lebanon Selatan hancur akibat serangan militer Israel. Rakyat sipil pun menjadi korban akibat serangan ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan ribu orang menjadi korban. Hingga 10 Mei tercatat 2.846 orang meninggal dunia. Sementara korban luka mencapai 8.693. Di tengah gencatan senjata yang dibuat, nyatanya Israel tetap membombardir Lebanon hingga jumlah korban pun masih bisa terus bertambah.